Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure welcome to Bapak Mujtabah dan Ibu Badria serta Kanovi in here. First of all, I would like to introduce myself. My name is Hutami Nurul Prakamesti. My majoring is Office Administration, and I'm student of Polytechnic LP3I Jakarta, Kampus Depok. I am delighted to be here today to present my final paper entitled Prosedur Dispensasi Nikah pada Kantor Kecamatan Beji Depok. The presentation, my purpose, the presentation is to sharing information about result of the research during my observation. Saya izin share screen, sudah boleh Bu? Ya, silakan. I will start with latar belakang chapter 1. Kecamatan adalah sebuah wilayah administratif negara yang ada di Indonesia. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Di setiap perusahaan atau kantor pemerintahan mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab dalam wewenang terhadap masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk dan tanggung jawab di kecamatan adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat, yaitu pelayanan dispensasi nikah. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh kantor Kecamatan Beji adalah pelayanan dispensasi nikah. Prosedur dispensasi nikah adalah proses atau tahapan-tahapan untuk mengurus surat dispensasi nikah melalui unsur-unsur yang ditetapkan di kantor Kecamatan Beji Depok, yang di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengurus dispensasi nikah. Setiap masyarakat yang ingin mengurus surat dispensasi nikah tentunya harus melaksanakan syarat-syarat seperti pengurus harus memberikan surat keterangan dari RT RW, kelurahan, dan KUA, di mana surat tersebut berisikan data yang lengkap. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok. Yang ketiga, apa saja solusi yang dilakukan saat menghadapi kendala ketika pelaksanaan prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Baritwan tahun 2010 halaman 31 dalam Herizal dan Mutia tahun 2020 halaman 162, prosedur merupakan urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi. Lalu menurut Nurfadila dan Iswandi tahun 2019 halaman 272, dispensasi juga dapat disebut dengan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau suatu upaya kelonggaran waktu atau suatu keringanan hal dalam kasus tertentu pada undang-undang. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Langsung ke struktur organisasi. Yang pertama ada camat. Di bawah camat terdapat subbak-subbak. Lalu di subbak itu di bawah subbak itu ada kepala seksi pembangunan, kepala seksi penertiban, dan kepala seksi pelayanan dan kemasyarakatan. Dan saya saat itu menjalankan observasi atau magang selama 3 bulan di bagian divisi seksi pelayanan dan kemasyarakatan. Dan di bawah kepala seksi itu terdapat kelompok jabatan fungsional, di mana maksud kelompok jabatan fungsional ini adalah staf atau bawahan kepala seksi tersebut. Selama saya menjalankan observasi dan magang di kantor Kecamatan Beji Depok, terutama di bagian divisi pelayanan dan kemasyarakatan, tugas yang saya teliti adalah saya menganalisis dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pelayanan. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan flowchart dan penjelasan flowchart prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok. Yang pertama, pemohon harus mengurus surat keterangan di kelurahan, baik yang domisili Beji maupun di luar Beji. Surat keterangan dari kelurahan ini bersifat wajib, seperti KTP, KK, atau surat pengantar dari RT RW. Sebelum dilanjut, saya ingin menjelaskan siapa itu pemohon. Pemohon adalah setiap masyarakat yang ingin mengurus surat dispensasi nikah, baik yang domisili Beji maupun di luar Beji. Walaupun pemohon tersebut bertempat tinggal di luar wilayah Beji, namun ia ingin melangsungkan pernikahan di sekitar wilayah Beji, maka pemohon tersebut bersifat wajib untuk mengurus surat dispensasi nikah dengan mematuhi salah satu syarat penting, yaitu pemohon wajib mengurus surat dispensasi nikah kurang dari 10 hari. Dalam hal pelaksanaan pengurusan surat dispensasi nikah,
bisa diwakilkan oleh salah satu pihak keluarga atau orang tua calon mempelai laki-laki. Lalu setelah dari kelurahan dilanjutkan ke KUA, pemohon wajib mengurus surat keterangan di KUA seperti N1, N2, ataupun N3, yaitu daftar riwayat calon laki-laki ataupun perempuan beserta data orang tuanya. Lalu setelah dari KUA, pemohon baru mengurus surat dispensasi nikah di Kecamatan Beji Depok. Dalam pelaksanaan pembuatan surat dispensasi nikah ini terdapat 3 ketentuan yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Ketentuan yang pertama terkait waktu. Pemohon wajib mengurus surat dispensasi nikah kurang dari 10 hari. Jika pemohon mengurus surat dispensasi nikah kurang dari 10 hari, maka kantor Kecamatan Beji Depok wajib memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon tersebut. Ketentuan yang kedua terkait wilayah. Di dalam ketentuan terkait wilayah ini, Kecamatan Beji Depok mempunyai 2 ketentuan juga. Ketentuan yang pertama, apabila si calon laki-laki bertempat tinggal di wilayah Beji dan calon perempuan bertempat tinggal di luar wilayah Beji, namun mereka ingin melangsungkan pernikahan di luar wilayah Beji, namun si laki-laki meminta surat dispensasi nikah di kantor Kecamatan Beji. Dalam hal ini, kantor Kecamatan Beji tidak wajib untuk memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon, karena mereka ingin melangsungkan pernikahan di luar wilayah Beji. Ketentuan yang kedua, apabila si calon laki-laki dan calon perempuan bertempat tinggal di luar wilayah Beji, namun mereka ingin melangsungkan pernikahan di sekitar wilayah Beji. Namun mereka, dalam hal ini, pemohon wajib untuk mengurus surat dispensasi nikah di kantor Kecamatan Beji terkait perizinan wilayah. Ketentuan yang ketiga terkait usia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, laki-laki dan perempuan mempunyai batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun. Tetapi dalam hal terkait usia ini, kantor Kecamatan Beji Depok mempunyai 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama, kantor Kecamatan Beji Depok tidak akan memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon apabila pemohon berusia kurang dari 19 tahun. Ketentuan yang kedua, kantor Kecamatan Beji Depok akan memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon yang kurang dari 19 tahun apabila si pemohon mendapatkan surat izin dari pengadilan. Jika pemohon mendapatkan surat izin dari pengadilan, maka kantor Kecamatan Beji Depok wajib untuk memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon. Namun apabila pemohon tidak mendapatkan surat izin dari pengadilan, maka kantor Kecamatan Beji Depok tidak akan memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon. Setelah itu, pemohon langsung menghadap Kepala Seksi Pelayanan dan Kemasyarakatan untuk berkonsultasi mengenai surat dispensasi nikah. Lalu pemohon menyerahkan semua data yang sudah diurus seperti surat keterangan dari RT RW, kelurahan, ataupun KUA. Lalu Kepala Seksi Pelayanan dan Kemasyarakatan memeriksa semua data yang diserahkan. Apabila semua data sudah lengkap, maka Kepala Seksi Pelayanan dan Kemasyarakatan mengizinkan staf atau bawahannya untuk membuatkan surat dispensasi nikah kepada si pemohon. Staf atau bawahan Kepala Seksi Pelayanan dan Kemasyarakatan membuatkan surat dispensasi nikah kepada si pemohon berdasarkan data-data yang sudah diserahkan. Di dalam penulisan surat dispensasi nikah ini terdapat nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan laki-laki dan perempuan beserta hari dan tanggal mereka melaksanakan pernikahan dan tempat berlangsungnya mereka melaksanakan pernikahan. Setelah itu, surat ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Kemasyarakatan dan dicap atau distempel kelurahan sebagai bukti bahwa surat tersebut sudah mendapatkan izin dari kantor Kecamatan Beji Depok untuk diberikan kepada si pemohon. Lalu surat dispensasi nikah dibuat menjadi 2. Surat pertama diberikan kepada si pemohon, surat kedua disimpan sebagai arsip di kantor Kecamatan Beji Depok, terutama di ruangan Divisi Pelayanan dan Kemasyarakatan sebagai bukti otentik kecamatan. Lalu setelah surat diarsip, surat diregister di buku khusus register dispensasi nikah. Di dalam buku register dispensasi nikah ini terdapat 6 kolom. Kolom pertama terdapat tanggal. Maksud tanggal di sini adalah tanggal pemohon mengurus surat dispensasi nikah. Kolom kedua terdapat nama dan tempat tanggal lahir calon laki-laki. Kolom ketiga terdapat nama dan tempat tanggal lahir calon perempuan. Kolom keempat terdapat tanggal pelaksanaan, yaitu tanggal pelaksanaan mereka melangsungkan pernikahan. Di dalam kolom ini dicantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di kolom kelima terdapat alamat. Maksud alamat di sini adalah wilayah Beji, sekitar Beji, Depok, Kecamatan Beji. Dan di kolom terakhir terdapat keterangan. Maksud keterangan di sini adalah
nama tempat mereka melangsungkan pernikahan seperti restoran, hotel, ataupun rumah makan. Selanjutnya, kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok. Yang pertama, kurangnya informasi di masyarakat tentang prosedur dispensasi nikah. Sampai saat ini masih sering terjadi kendala yang sama, yaitu sampai saat ini masih sering terjadi banyak masyarakat yang mengurus surat dispensasi nikah dari jauh-jauh hari, padahal ketentuan di kecamatan adalah kurang dari 10 hari. Jika pemohon mengurus surat dispensasi nikah dari jauh-jauh hari atau tidak kurang dari 10 hari, maka kantor Kecamatan Beji Depok tidak wajib untuk memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon. Kendala yang kedua yaitu kesalahpahaman tentang persepsi wilayah di masyarakat, seperti calon laki-laki bertempat tinggal di wilayah Beji, calon perempuan bertempat tinggal di Jakarta, dan mereka ingin melangsungkan pernikahan di Jakarta. Tetapi si calon laki-laki meminta surat dispensasi nikahnya di kantor Kecamatan Beji. Dalam hal ini, kantor Kecamatan Beji tidak akan memberikan surat dispensasi nikah kepada si pemohon, sekalipun pemohon bertempat tinggal di wilayah Beji, karena mereka ingin melangsungkan pernikahan di luar wilayah Beji. Selanjutnya, solusi dalam menghadapi kendala pada saat pelaksanaan prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji. Solusi yang pertama, mengadakan penyuluhan kepada RT dan RW di wilayah Beji untuk diberikan pemahaman dengan harapan agar RT dan RW tersebut menyampaikan kembali kepada masyarakatnya yang ingin mengurus surat dispensasi nikah di kantor Kecamatan Beji agar tidak terjadi lagi kekeliruan yang sama. Lalu solusi yang kedua untuk menghadapi kendala kesalahpahaman tentang persepsi wilayah. Yang pertama, membuat kesepakatan kepada Kelurahan Beji Depok untuk memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat yang ingin mengurus surat dispensasi nikah di Kecamatan Beji Depok supaya tidak terjadi lagi miskomunikasi. Solusi yang kedua, memberikan pemahaman kepada pemohon jika pemohon tidak memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang berlaku. Okay, finally, I will summarize this presentation in conclusion. Yang pertama, prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok mempunyai tahapan-tahapan dan prosedur yang berlaku. Terdapat syarat-syarat dan ketentuan penting yang harus dilakukan pemohon dispensasi nikah. Salah satu syarat pentingnya adalah pemohon harus mengurus surat dispensasi nikah kurang dari 10 hari. Lalu yang kedua, hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok adalah kurangnya pemahaman di masyarakat saat mengurus surat dispensasi nikah dan kurangnya komunikasi masyarakat terhadap pihak-pihak di luar kecamatan. Lalu solusi yang ketiga, dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan prosedur dispensasi nikah pada kantor Kecamatan Beji Depok adalah memberikan penyuluhan kepada RT dan RW di wilayah sekitar Beji untuk memberikan pemahaman bagaimana ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pemohon dispensasi nikah. Dan the last slide, sarannya yang pertama, sebaiknya kantor Kecamatan Beji Depok lebih efektif memonitoring pihak kecamatan, kelurahan, agar pihak kelurahan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, sebaiknya Kepala Seksi Divisi Pelayanan dan Kemasyarakatan mengarahkan staf atau bawahannya untuk melakukan sosialisasi menggunakan sosial media dengan membuat grup bersama pihak kelurahan yang berisikan konten-konten sosialisasi dengan pihak kelurahan yang nantinya akan disebarluaskan sampai ke tingkat RT dan RW dengan harapan agar RT dan RW menyampaikan kembali kepada masyarakatnya masing-masing. Saran yang ketiga, di zaman yang sudah canggih akan teknologi ini, sebaiknya pihak kecamatan membuat sistem yang berisikan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Beji untuk menginput syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan prosedur dispensasi nikah, agar masyarakat yang ingin mengurus surat dispensasi nikah tidak mengalami kekeliruan yang selama ini sering terjadi dan dapat memahami tanpa harus berkontak langsung dengan pihak Kecamatan Beji Depok. Finally, I have covered this point that I need this presentation. Thank you for attention.